Saya itu dulu perempuan. Hah? Zetizen itu apa sih? Iya. Kita tuh pada bingung. Gue juga sebenarnya masih apa sih Zetizen itu? Apakah sebuah komunitas kah? Apa sebuah perkumpulan kah? Atau apa sih Zetizen itu? Jadi bisa dibilang komunitas oke masuk, organisasi masuk, atau lebih tepatnya kita tuh wadah. Kita wadah untuk anak-anak muda. Kayak di acara-acara televisi show gitu yang mencari bakat, jadi bakat apa aja ditunggu. Iya. Betul. Sampai ada yang melatih hewan juga bisa itu. Bisa. Yosh, balik lagi di Gelas Kosong kali ini. Kita kedatangan anak-anak muda yang berbakat, coy. Kece-kece gak? Kece-kece pokoknya. Dia itu terdiri dari anggotanya Zetizen. Zetizen ya? Kamu lu Zetizen? Entahlah. Maha benar. Netizen. Oh iya, Zetizen. Netizen. Jadi Zetizen itu Z-nya itu generasi Z, coy. Oh, bener. Milenial. Milenial. Dia itu organisasi yang menciptakan anggota-anggotanya supaya bisa keluar lagi bakatnya. Oh, lebih explore yang Iya. hal-hal positif gitu ya? Iya, dan kita langsung ketemu dengan ikon-ikonnya Zetizen. Boleh diperkenalkan dulu Mas, Mbaknya? Oke, halo, nama saya Tubagus Afendi. Saya dari Zetizen Icon Favorit 2017. Jadi senior nih. Nah, Hai guys, nama aku Siti Rahmina. Aku adalah Zetizen Icon Sosial Media 2020. oh 2020. Nih, sebenarnya masih banyak yang bingung. Zetizen itu apa sih? Iya. Kita tuh pada bingung. Gue juga sebenarnya masih apa sih Zetizen itu? Apakah sebuah komunitas kah? Apa sebuah perkumpulan kah? Atau apa sih Zetizen itu? Jadi bisa dibilang komunitas oke masuk, organisasi masuk, atau lebih tepatnya kita tuh wadah. Kita wadah untuk anak-anak muda. Tapi Zetizen ini ada rentan usianya dari 13 sampai 20 tahun. Oh, Gitu. 13. Jadi wadah untuk anak-anak muda yang ada di Provinsi Banten. Karena kita ruang lingkup Ya. itu satu provinsi ya, bukan di Serang aja. Sebanten. Satu Banten. Lu nggak bisa ikut lu. Tuh. Ya, gua Sampai ikut, 24 gua. Wah, nyadar umur. Ada rumor ya, Bro ya? Jadi kita itu bergerak di bidang literasi dan aksi positif. Wah. Literasinya maksudnya? Literasi kita lebih ke menulis ya. Oh, menulis. Iya, kita Menulis. ada program bikin buku juga tiap tahunnya gitu. Oh, tiap tahun bikin buku. Iya, betul. Jadi setiap generasi, setiap angkatan itu kita harus punya buku masing-masing. Dipatokin nggak? Harus bikin buku anak baru nih yang masuk komunitas. Enggak juga, nih. jadi keinginan kita semua sih. Ayo Kak, kita pengen belajar nulis, kita dibimbing nulisnya. Habis itu hasil tulisannya Iya. disatuin dan dijadiin buku kayak novel gitu. Oh, novel Iya. jadinya gitu. Isinya Ya, itu cerita tentang pengalaman kita dari pertama kali ikut audisi sampai jadi finalis sampai grand final gitu. Ditulis di buku tersebut. Oh gitu. Kan. Kalau Mbaknya juga bikin buku. Iya, sama di angkatan 2020 juga kita bikin buku. Buku apa dia judulnya? Judulnya itu Show on Yourself. Show on Yourself. Oh, show on yourself. So on yourself. Tunjukin diri lu bos gitu. Susah ya. Apa yang mulut gua. So on yourself. Oh, show on. Itu berkisahkan tentang kan? apa itu Pak Beto? Itu juga sama tentang perjalanan kita dari awal mulai audisi sampai kita masuk ke grand final jadi finalis benar-benar. Oh, itu jadi menceritakan salah satu anggota Zetizen Iya. yang audisi apa nih? Audisi Zetizen ya? Oh, audisi Zetizen. Iya. Yang untuk jadi icon itu. Oh, dia menceritakan itu. Oh. Dari awal sampai akhir. Jadi kan nantinya diterbitin bukunya. Nah, buat siapa aja yang mau baca itu kan bisa jadi bahan inspirasi ya buat teman-teman Benar. di luar sana gitu. Oh. Dan itu dijual nggak sih? Gratis? Sebenarnya kita itu buat pribadi, tapi kalau misalkan ada yang mau kita bisa cetak lebih gitu buat orang-orang yang Gratis? Ya bayar. Kalau bayar ya mau. Iya. Pikir cetak gratis. Kagak. Tapi kalau waktu angkatan saya dijual. Oh, dijual? Iya, kita itu dijual ke sekolah-sekolah yang alumni kitanya gitu. Oh. Jadi ditaruh di perpusnya mereka biar teman-teman tuh pada baca, oh si TB ini punya buku ya gitu.
teman-teman pada baca. Jadi kita jual ke sekolah, jual ke toko buku juga. Oh, Gitu. dijual juga berarti Dijual. bisa. Kalau kita mah dulu kayak karya tulis gitu, Ble. Diari. Diari mah itu mah pengalaman pribadi. Diari. Tapi itu juga pengalaman pribadi sih Iya, ya. pengalaman sebenarnya. pribadi ikut ini Zetizen itu. Tapi bukan diari juga. Kalau Diari saya mah itu ini. judulnya Hope waktu itu. harapan. Harapan, hopes. Bukan Judul hopeless bukunya ya. Hope. Jadi harapan kita setelah masuk Zetizen itu untuk kedepannya apa kita tulis di buku itu. Oh, Iya, gitu. sama aja sih alur ceritanya, jalan cerita kita pas pertama kali audisi Iya. sampai grand final. Itu emang audisinya Dan- ngapain sih? Kayaknya seru banget ya sampai diceritakan gitu Iya. ya. Banget. Itu audisinya ngapain Dan sih Misal, kan? Itu ngapain? poin-poinnya gitu. dari Sulit pertama banget gitu. audisinya. Eh. Jadi ada 4 tahapan gitu ya. Ah. Yang pertama itu tes tulis. Jadi Oh. tes tulis ini kayak pilihan ganda. Oh. Tapi bukan tentang pelajaran. Tentang seputar berita yang lagi hits zaman sekarang karena kita kan Iya. milenial ya generasi Z. Misalkan artis TikTok yang lagi viral sekarang adalah Oh, siapa gitu. Iya, iya. Ya, Bu gitulah. Alpenlibe ya? Itu. Libe. Alpenlibe. Permen. Apa ya? Alpenlibe. Terus. Seputar tentang provinsi Banten, tentang pageant gitulah. Setelah tes tulis itu ada interview sama juri, jadi ada jurinya. Oh, ada jurinya juga. Iya. Siapa yang deg-degannya? Jurinya siapa bisa? Jurinya dari Zetizen-nya ada, dari duta-duta lain juga Eksternalnya, eksternal juga ada, ada. gitu ya. Gitu. Tapi icon Zetizen itu bukan berarti ketuanya Zetizen ya? Bukan. Oh, kita salah tangkap ya. Iya, Kan iya. icon itu adalah ketua ya. Jadi bukan. icon itu bukan ketua. Bukan. Regenerasi ya berarti Kita ya? dutanya. Oh, dutanya nanti Betul. next tahun depan ada lagi dutanya Ada lagi. gitu ya. Oh, Jadi- regenerasi berarti, Pe. Betul. Tapi Jadi ketuanya ada. ada. Ketuanya siapa? Saya. Oh, ketuanya dia. Oh, betulnya dia. Pantesan senior tadi dia bilang. Ketua. Soalnya beda dari pembawaannya beda ya. Iya, iya. Udah matang gitu. ya. Wakilnya wakil ada juga. Ada. Wakilnya? Kak Tovan. Oh, Kak Kak Tovan. Oke, oke. Pendirinya? Kak Hilal. Oh, Kak Hilal. Pendirinya Kak Hilal. Hilang. Nah, itu ada masa jabatan ya ketua juga? Ada sih. Ada paling berapa lama? Apa kayak presiden 5 tahun? 2 tahun. 2 tahun. Presiden. 5 tahun. Ya kan? Oke, terus lanjut Tahun habis itu ya. audisi pertama terus kedua. Audisi kedua interview, jadi ada jurinya ditanya-tanya tentang profil kita, kegiatan kita sehari-harinya ngapain. Terus yang ketiganya setelah interview tetap di tempat itu, di ruangan itu kita harus tampilin bakat. Oh, tampilin bakatnya Iya, juga. jadi kalau masuk ke icon itu harus punya bakat. Karena nanti pas grand finalnya itu harus tampil. Oh, menampilkan bakat. Bebas, bakatnya bebas. Bebas, Bebas. mau di bidang olahraga, seni, itu bebas. Kalau bakatnya mencintai seseorang bisa ya? Apa yang ditunjukin? Iya, apa yang ditunjukin? Hatinya nggak perlu dilepas. Oh, berarti kayak di acara-acara televisi show gitu yang mencari bakat, jadi bakat apa aja ditunjukin. Iya. Betul. Oh, oh. Sampai ada yang melatih hewan juga bisa itu. Bisa. Boleh ya, itu boleh ya? Bisa coy. Kan ada yang bakatnya main bola tuh, futsal kan nggak mungkin ditampilin di depan juri ya, karena Iya. kan di ruangan. Iya. Itu bisa untuk ngasih sertifikat atau piagam hasil-hasil lomba bolanya. Gitu. Penghargaan-penghargaan yang Betul. pernah didapat sama dia. Iya. Tapi kebayang gak sih sama lu kalau bakatnya kentut? Bisa apa kamu? Asli. Iya kan, bisa apa kamu? Saya bisa kentut dan menghasilkan suara yang bagus. Pepet. Iya bener, berbakat ini. Enggak, kalau gua jurinya ya, tolong gua mau pulang sekarang. Oke, terus lanjut. Oke. Jadi setelah unjuk bakat itu ada sesi terakhir yaitu photoshoot. Oh, photoshoot. Iya, jadi kita harus foto dulu. Kalau yang fotonya bagus, orangnya fotogenik, itu mungkin ada kemungkinan masuk. Oh, fotogenik. Itu diarahin gak sih tapi sekali ke photoshoot itu? Awalnya nggak diarahin. Oh, jadi tapi kita gayanya terserah. explore Dia bebas aja ya? gitu. Explore dia. Nanti terus dipinjemin kaos Zetizen harus foto. Jadi foto pakai baju audisi bebas, setelah itu foto pakai baju Zetizen itu. Oh, baju audisinya kayak gimana bentuk itu? Bebas. Oh, jadi- bebas. Iya. Yang ada kalung itu ya? Oh no. Oh, itu apa itu? Ya saya lihat di Instagram Itu tuh ada. selempang. Oh, selempangnya Kalau itu kalau itu- udah kepilih. Kalau Iya. udah kepilih. Oh, selempang, Le. selempang. Bukan kalung. Iya, selempang kalung kan gue jadi bilang, maksudnya dikalungkan gitu. Apa ya bahasanya? Coba dijelaskan ini ya yang nonton-nonton. Terus di Itu komen. apa sih namanya sih? Itu selempang. Selempang. Kalau bahasa ininya apa sih namanya? Aduh, lupa deh. Nggak ada Selempang ya, selempang, memang bener iya, selempang ya. Selempang. Nah, terus setelah photoshoot baru Baru nanti 1 hari kemudian dikabarin.
lolos atau enggaknya gitu. Oh, 1 hari. 1 hari. Infonya lah 1 hari baru dikabarin yang lolos Deg-degan atau itu ya. lolos. Ah, Deg-degan nih, gue Deg-degan. lolos nggak ya, gue lolos nggak. Udah foto begini-gini, Gini, tetep nggak lolos. Pikirnya anak 2007 nih. Kita jadi banget tuh bener ya. Fotonya sosok Iya, emo orang ya kan? orang mah sekarang udah pada cool, lu tau nggak generasi yang cool ya? Apa? Genjeh gitu. Iya, cool ya ternyata. Nih anak cool nih bos nih. Kulbet. Cool bet ya. Terus ketika dipilih ikonnya itu tadi kan ada berbeda nih. Aku dengar ada dia ikon media sosial, masnya Favorit. Nah Iya. itu kok ada perbedaan juga ternyata ikon-ikon itu. Jadi kan setelah audisi nih dipilih 20 finalis. 20 finalis. Totalnya tuh 20 finalis. Cewek cowok ya? Cewek cowok. Jadi cowok 10, cewek 10. 10. Oh. Nah, Ya. 20 finalis itu nanti ada audisi lagi tahap kedua. Oh, tahap Amat kedua. ya? Banyak ya. Jadi dipilih menjadi 10 terbaik. Total juga? Iya, 5 cewek, 5 cowok. Cowok. Oh. Gitu. Dan 10 orang ini yang bakalan ke grand final nantinya. Grand final itu jadi ikon favorit. No, jadi Apa? grand final itu benar-benar kita dilomba nih 10 orang saingan. Dipilih yang pemenangnya siapa. Yang Dan pemenangnya jadi Pemenangnya jadi boy sama girl. Boy sama Zetizen girl. Zetizen icon Zetizen boy. icon Kalau boy, pemenang icon girl. cowoknya disebutnya Oh, itu paling tingginya. paling Iya. tingginya. Oh, iya iya. Dutanya Zetizen lah, tapi mereka sebutnya icon gitu. Iya iya. Jadi icon boy sama icon girl. Iya, gitu. Oh, jadi itu pangkat tertingginya ya. Iya. Kalau di game apa namanya? Play? Apa? Apa? Mythic. Mythic. Mobile Legends. Mobile Legends. Mythic kalau akan merasa game. Ah, di bawah-bawahnya tapi ada juga nih. Ada, jadi 10 itu ada yang apa 10 lagi? itu beda-beda kategorinya. Kalau saya kenapa terpilih jadi favorit? Karena saya favoritnya para juri. Oh. Oh, favorit. Iya, dulu waktu saya dari audisi sampai karantina itu saya benar-benar beda dari segi pakaian. Oh, seperti Pakaian itu. apaan? Nggak pakai baju. Takut sih nggak pakai baju ya kan? Ih, jadi favorit ya. Jadi nggak pakai baju Soalnya gua favorit ngomongnya setengah-setengah, sumpah. Traveling pikiran otak gue Gitu, jadi saya tuh selalu pakai pakaian yang unik gitu, beda dari Oh, iya. peserta lain. Yang Kayak gimana? Kayak gimana? Warna-warni ya? Waktu pas audisi saya pakai jubah warna pink. Asik. Terbang nggak tuh? Bener. Terbang. Jubah yang Kagak, panjang gitu. dia mau audisi netizen apa audisi Harry Potter? Pakai jubah ya kan? Jadi emang punya ciri khas. Oh, gitu. Tapi emang Makanya- kayak di busana itu yang lo unik Iya, gitu ya. unik, ya. Karismatik itu pasti kepilih. Iya, pasti bilang jurinya Harry Potter nih. karena emang basicnya ke fashion banget sih dulu. Saya Oh. kan masuk 2017 itu emang lagi seneng-senengnya Seneng di fashion gitu? modeling. Oh, seneng modeling? Model. Iya. Adiknya Ivan Gunawan. Punya boneka juga nggak? Spiritual ya. Dikit-dikit ya kan. Oh, jadi suka desain-desain gitu. Ya, nggak suka desain tapi emang Suka fashion aja gitu. Oh. tuh waktu dulu. Sekarang? Sekarang udah menurun lah, fokus ke kerja sekarang. Oh, kerja. Sekarang Mbaknya juga kerja juga. Oh, Siti kuliah. Kuliah di? Untirta Oh, di Untirta semester? 6. Semester Semester 6. enam. Jurusan? Agroekoteknologi. Agrioteknologi ngapain? Agroekoteknologi itu jurusan pertanian. Oh, Pertanian. botani. Iya. Ini gue demen nih. Sekarang kan orang-orang udah pada gengsi cuy jadi petani Iya. segala macam. Betul Kelas, banget. kantoran. Iya, orang pengen ke kantor padahal petani itu penting cuy buat Indonesia. Iya, karena hidup dan matinya suatu bangsa itu adalah pangan. Wah, Asik. Dan ini cocok nih. Sumpah. duta pangan Indonesia. Mudah-mudahan 10 tahun atau 7 tahun jadi menteri ya. Iya. Amin ya kan. Nah, setelah terpilih jadi icon boy and girl itu ada hadiahnya nggak sih? Ada dong. Oh, ada. Kita hadiah terbesarnya jalan-jalan ke Singapura. Gila sih. Luar negeri, Bos. Iya, yang Tahu pemenang. nggak lu Singapura? Sebelah NTT. Ya sebelahnya. Sebelah NTT mah ini ya Pulau Komodo. Jadi yang pemenangnya yang boy sama girl itu ke Singapura. Berdua doang. Berdua doang. Traveling gue. Atau maksudnya ditemenin sama timnya. Oh, Ya, setengah-setengah. traveling dulu. Otak gua ke bawah. Berdua doang. Tunggu dulu. Minum dulu, minum dulu. Oke. Biar agak rileks kan. Minum, Mbak. Oh iya, siap. Oh berarti bareng-bareng tim ya mereka ya, nggak berdua doang. Jadi yang menang, terus berapa hari biasanya kayak gitu? 3 hari 1 2 malam? minggu. Hah? 1 minggu. Jalan-jalan 1 minggu. 1 minggu? Iya. Itu Jadi- ditanggung oleh pihak Pihak citizen-nya lah netizennya, gitu iya. ya? Oh 1 Itu minggu. kan hadiahnya. Dapat Gila. uang tunai juga. Nah, gue penasaran nih.
Zetizen bisa ngadain hadiah ke Singapura, uangnya dari mana? Kita kan nyari sponsor. Oh, kerjasama. sponsor, ya ya. Udah di plan jauh hari ya gitu ya. Donatur juga ada nggak sih? Ada. Oh, ada juga donatur. Oh. Dari pemerintah apa individu? Ada yang dari pemerintah, ada individu. Oh. Ada Waktu perusahaan angkatan juga saya itu dari Bank Panin ada. Bang Benin juga ada. Ada dari Oh. BCA waktu itu. Oh, BCA juga ada. Nah, itu ngajuin proposal. Ngajuin proposal. Oh. Sama tahun ini pun kita kan mau ngadain pemilihan lagi tahun Iya. 2022. Kita juga nyari-nyari sponsor. Susah sekali. Kayak nyari jodoh ya? Iya. Dia nggak sadar cuy. Dia nggak sadar. Dia lagi megang apa tuh bantalnya? Apa? Nah, bisa jadi kan? Sponsor. Oh, bisa jadi ya kan? Bisa. Bisa. Karena pandemi juga sih, makanya susah nyari sponsor gitu. Iya sih, emang lagi banyak dropnya sih ya rata-rata itu. Kegiatan yang nggak langsung gara-gara semenjak COVID ini ya. Semoga cepet lah berlalu gitu ya. Jadi aktivitas Jadi tuh bisa event-event kayak juga normal. terhambat ya pas COVID ini. Ya, event terhambat terutama di 2020, 2021. Pemilihannya jadi nggak ada. Icon-icon. Kita tetap ngadain, tapi kalau yang 2021 benar-benar tertutup banget. Online gitu ya, kayak online sekarang ya. Enggak online, jadi kan tiap tahun kita ngadain pemilihan, ngadain audisi tiap tahun. Iya. Tapi pas 2021 nggak ada audisi ya, sistemnya gimana? Itu tuh lebih ke ini Kak, ngerekrut dari icon-icon sebelumnya. Gimana tuh? Oh, diadu lagi gitu ya? Iya. Oh, diadu lagi gitu gitu, Oh, jadi nggak ada pendaftaran Nggak baru. ada. Nggak ada. Karena kan mereka kan butuh kerjasama dengan sponsor pihak pemerintah maupun eksternal kayak apa swasta gitu. Gitu karena semenjak online ini ya makanya ya udah deh kita gimana caranya tetap ada gitu dengan ikon baru dan tahun ini baru mau ngadain lagi gitu. Oh, berarti anggota itu sebenarnya mah yang udah benar-benar terpilih 10 besar itu atau saat dia ngedaftar jadi Zetizen itu? Bukan yang 10. Bukan, dari yang dia ngedaftar itu. Jadi Zetizen ini ada 5 kategori. Ya. Iya, ada yang Zetizen Icon, Ya. Alpha Zetizen. Apa tuh Alpha Zetizen? Alpha Zetizen itu bergerak di bidang sosial, aksi sosial. Oh, sosial. Sosial. Oke. Peduli kayak gitu. Betul peduli. sekali. terus? Terus ada jurnalistik, Jurnalistik, Zetizen jurnalistik, ada Zetizen TikTokers. Itu upload TikTok gitu. Betul. joget-joget Jadi tete. Jadi seleb-seleb TikTok di Banten itu gitu masuk ke Zetizen gitu. Oh, ngundang jadi wadahnya di sini gitu yuk sharing bareng-bareng gitu ya. Jadi yang kalau yang TikTokers ya bergerak di bidang sosial medianya. Oh, namanya TikTokers gitu ya. Betul. Terus juga ada Yang terakhir? fashionista. Namanya fashionista. Bisa. Gitu. Viva la vida. Jangan dihilangin ya fashionnya. Jadi fashionista ini khusus untuk cewek sih. Cowok emang masa nggak bisa sih? Jadi kita ngebukanya untuk cewek ya waktu itu. Oh, sekarang khusus. cowok bisa? Belum diadain lagi sih Kak, baru sekali ya kayak. Itu diadainnya di bulan Ramadan pas angkatan 2020 itu kan program kerja dari angkatan 2020. Yeah. Jadi kita usul nih mau adain lomba apa ya gitu biar kita ada kegiatan. Nah, kita usul buat ngadain Zetizen TikToker sama fashionista itu. Itu di mana itu? Lebih ke ini kayak modeling kayak jadi upload OOTD with takjil waktu pas Apa tuh OOTD with takjil? Jadi si maksudnya si modelnya ini memeragakan takjilnya gitu. Pokoknya sebisa mungkin kayak bawa takjil. Iya. Oh, iya. Jadi bawa kolak lah gitu. Kurma. Harus foto, Iya, betul. oh. Kalau gua jalan set takjil gua bawa pulang apa sih? Enggak. Mana? Lagi gini. Sisa kotaknya doang udah pulang. Lapar, Bos. Itu jadi Zetizen Icon 2021 ini anggota-anggotanya dari situ. Oh. Gitu. Jadi yang dulu-dulu gitu, dulu-dulu istilahnya. Kita pilih yang punya potensi bagus, kita masukin ke Icon. Oh, direkrut lagi buat icon Betul. gitu ya. Berarti misalnya kita daftar, terus tadi ada 5 kategori Zetizen. Kita pilih dulu nih salah satu mau jadi apa gitu. No. Gimana? Untuk yang sekarang itu sekarang untuk Icon. Oh, jadi hanya pembukaan pendaftaran buat Icon. Betul. Berarti yang 4 ini lagi nggak buka pendaftaran. Enggak. Seolah-olah misalnya lagi buka pendaftaran 5-5 ini, jadi ada orang daftar, ini milih dulu. iya. Iya. Oh, milih dia mau masuk kemana nih? Betul. Nantinya gitu, Play, istilahnya gitu. Berarti ada masa pensiunnya kan? Ada. Karena kan 24 ya?
25. 20 kan usia maksimal udah Maksimal pensiun. 20 ya. Iya, udah. Jadi paguyuban ya kalau desa duta gitu Iya. ya, paguyuban namanya ya, tempat sharingnya anak-anak yang lain gitu ya, Iya, generasi. Kita ada struktur organisasinya juga gitu. Oh, berarti ada maksimalnya sebenarnya. Kapasitasnya buktinya tadi aja sekarang hanya buka yang icon. Iya. Iya kan, ini lagi nggak ada nih. Apa karena maksimal anggotanya atau gimana nih? Karena belum waktunya. Timingnya belum pas kali ya. Belum gitu. waktunya. Iya. Anggota sekarang berapa totalnya? 250 kurang lebih. Banyak juga gila. Itu total dari ini. Seluruh Kelima-limanya itu. kelima-limanya itu. Zetizen. Totalan Dari citizen lah ya. Iya. Kita 2,5 nyebutnya banyak juga. Zetizen Squad sih, jadi 5. Wih, squad. Anak milenial kan squad namanya kan. Kayak PUBG. Macam-macam ya squad. PUBG aja. Tembak-tembak squad ya kan. Nah, kegiatan yang di dalamnya itu apa aja sih biasanya? Yang dilakuin setelah audisi gitu ya, Pak? Nah, audisi dia ngapain aja sih Zetizen tuh? Ngapain sih? Biasanya. Jadi kan kita bergerak di bidang literasi sama aksi positif. Apapun itu aksi positif kita masuk. Misalkan lagi ada bencana Iya. alam, kita masuk ke aksi sosial. Kita melibatkan seluruh yang kelimanya itu. Tapi terutama ke anak-anak yang Alpha Zetizen karena mereka bergerak di bidang sosial. Yang lebih dikhususkan gitu ya, yang lebih gerak gitu. ekstra. Tapi gitu. kalau misalkan anggota yang lainnya pengen bantu, boleh itu masuk. boleh aja gitu Betul. masuk. Terus juga kegiatan kita biasanya diundang-undang ke acara-acara gitu. Oh, Baik iya, di acara pemerintahan atau bukan. Biasanya datang ke undangan grand final Kamlong atau duta-duta lain. Dan itu diambilnya dari anak-anak Icon. Oh. Karena anak Icon ini bergerak di bidang entertain. Lebih Pageant. Iya, Jadi berarti, modeling, photoshoot itu anak-anak Icon. Dan juga harus punya bakat yang harus digarisbawahi itu Icon itu harus punya bakat, sedangkan keempat lain nggak usah. Oh. Tapi ada nggak sih yang kayak ini, mohon maaf ya, agak-agak sedikit ini. Kan kadang ketika gue misalnya jadi icon Zetizen, nah terus gue langsung kayak, wih gue artis nih gitu, artis banget nih gue. Iya, Ada nggak sih? iya sih. Ada nggak sih Kita kayak? pernah mikir kayak gitu. Iya kan, kayak- Terus, wah gue terkenal banget nih sama si Zetizen, udah followersnya banyak. Iya kan? Iya. Oh my god. Gitu. Terus gimana itu? Terus kayak ngerasa, waduh terkenal nih, aku nih harus di privat, kayak gitu, kita pernah mikir kayak gitu, ternyata enggak gitu. Dan kita sama aja ya KTP sama kayak yang lainnya, tetap rendah hati sih. Oh iya harusnya. benar, berjangan sampai kena star syndrome. Iya, itu hampir mendekati star syndrome. Tahu nggak star syndrome berapa? Sosok jadi bintang gitu ya. Sosok jadi Iya, bisa jadi. Sosok jadi bintang, Iya, benar. bener banget gitu star syndrome. Jadi, gua mah gini, lu apa sih gitu tuh, gitu Iya. tuh. Kan kita Kita nggak nggak kayak gitu. Biasanya kan gitu. Iya, biasanya ketika dia udah jadi icon, wih gue artis. Gua nih gitu kan. Lo mau datang ke tempat lo, Gini tangannya. pulus. Tadi berapa? Cuan gitu ya. Cuan. Nggak ada yang kayak gitu kan? Ada sih, guys. Ada sih. Ada, di beberapa. Zetizen ada nggak? Ada. Nah terus Terus ya dikasih udah. binaan nggak sih ketika seperti Nggak itu? dikasih arahan. lu Kalau jangan gini, misalkan gitu. yang udah berlebihan banget, baru kita baru tegur. diseringin panggil gitu ya. Tuh, ada beberapa. Nah juga sifat orang beda-beda ya. Iya, betul. Ada yang abis ikut pemilihan terus tiba-tiba menghilang, nggak aktif. Itu ada juga. Ghosting. Di ghosting ya. Aduh. Jadi pasti tiap angkatan tuh ada aja. Ada. Tiap angkatan yang Tiap menghilang angkatan tuh. Jadi menghilang, mereka pasti. itu pengen dapat selempangnya doang gitu, tapi nggak bertanggung jawab setelahnya. Kegiatan selama setahun dia terpilih sebagai ikon mau apapun itu di Zetizen Iya. gitu kan. Pengen eksisnya doang. Betul. Iya betul. Nah, Pengen- terus kalau misalnya ada orang-orang nih, gue pengen daftar Zetizen, gimana sih caranya? Nah, caranya tuh teman-teman di rumah gitu. Nah, buat kalian yang mau daftar Zetizen Icon, kalian bisa klik IG Zetizen Banten. Di situ ada link pendaftarannya di akun bio-nya Instagram Zetizen Banten. Kalian bisa klik dan langsung daftar sekarang juga. Sekarang juga nih udah mau deket berarti Maret 1 bulan. Berarti lagi buka icon nih sekarang Betul. ini. Iya. Jadi kita tuh ada 2 pendaftaran, ada yang daftar langsung, ada yang online juga. Kalau yang online lewat Iya. link itu di bio Instagram. Nanti dipanggil. Nanti dihubungin. Disuruh datang ke. Betul. Oh jadi Zetizen ini ada kantornya? Ada dulu. Oh ada. Dulu. Ada dulu. Oh gimana? Sekarang juga ada. Oh masih ada. Cuman pindah ya. Pindah tempat. Di mana kantornya? Jadi dulu itu kita Base camp lah ya? Base campnya di Radar Banten. Oh, ada oke. Banten. Ya, di Radar Banten, di gedung Radar Banten, lantai 5 itu kantornya Zetizen. Base campnya lah tempat ngumpul ya anak-anak Zetizen. Nah, pas pandemi ini kita pindah tempat nih Ke ke Rumah Dunia. oh,
Mas Golanggung. Golanggung ya, Mas Golanggung. Golanggung. Golanggung apa kan? Mas Golanggung. Mas Golanggung. Karena Oke. lebih masuk ke kita sih kan, mereka jurnalistik banget kan di Rumah Dunia, sedangkan kita pun literasi, jadi lebih masuk ke Oh situ. iya benar Lebih benar dapat benar sih, masuk benar. semua. Oh sekarang berarti ngumpulnya di Rumah situ. Dunia. Rumah Dunia. Kalau rapat Ada kafe di situ ya? ada. Asik ya? Apa teras kita ya? Terus iya. Kafe Iya. kita apa? Renders Force. Renders Force ya? Iya. Iya, ada kafe di situ. Oh, di situ juga anak-anak Zetizen di situ ya? Iya, di situ. Anak-anak Zetizen di situ, Bos. Iya, nongkrongnya. Jadi kalau mau, gue pengen tahu nih netizen, udah situ Iya, aja. sana aja, mana sana, paling dicuekin. Kagak, wah. Kenalan yang penting mereka Kenalan, jangan diam aja. Iya, diam aja dicuekin ya, siapa lu gitu kan. Jadi lebih sering kumpulnya di situ. Ah, oke. Terus biasanya dari perkumpulan itu ngapain aja? Ngebahas program kerja selanjutnya gimana. Jadi kita tuh hampir tiap minggu tuh pasti ada kegiatan. Kalau sekarang ini yang sering Iya. kumpul yang panitia inti untuk Oh. pemilihan 2022 ini. Oh, Panitia inti itu kayak ketua, Iya. bendahara, sekretaris itu ya. paguyuban gitu ya, gitu ya. Karena ada seksi-seksinya juga kan, dibagi seksi-seksi sekarang. Kayak seksi acara, konsumsi buat nanti audisi. Oh jadi ada beberapa Terus seksi dibagi-bagi, gitu, iya. seksi dancer. Oh nggak ada ya? Seksi bagi nggak sih? Seksi bagi. Lu suruh mancing-mancing waktu tatap obat traveling goblok. Kali aja kan ada. Kalau ada gue nonton yang paling depan. Berapa detik nih Bang? Oh jadi ada program kerjanya juga ya? di Ada sana ya? dong. Jadi setiap tahun tuh kita ada program kerjanya. Oke. Jadi setiap angkatan kan terpilih 10-20 orang. Iya. Nah, 20 orang itu ditanya satu-satu, mau ada acara apa nih di angkatan kalian? Atau kalau misalkan membernya punya organisasi, kegiatan di luar, boleh nggak nih Jetizen collab sama komunitas kamu? Itu jadi kita itu support banget kegiatan membernya yang ada di luar. Oh, kegiatannya jadi support pada Nah setiap- program kerja yang udah pernah dilalui sama Jetizen dari 2016 ya Jetizen sendiri, itu apa aja sih yang gerak-gerak boom gitu? Yang boom banget kita itu ada program tahunan di bulan Ramadan. Apa itu dia? Itu program santunan untuk anak yatim. Wow. Oh, itu yang bagus keren. Keren banget. setiap tahun kita laksanakan sih. Ajak-ajak dong itu yang megang juga sering soalnya kali Iya, aja mau. boleh, boleh. Benar Tiki Nanti itu sering dia juga loh. jadiin gitu. Tiki sering banget santunan mungkin bisa kolaborasi sama Jetizen kan, sama Tiki juga. Terus Karena apa lagi? Karena Tiki ini peduli yatim ya, Bli. Oh iya. Peduli banget. Diajarkan dari pendiri dulu Tiki itu wajib santunan. Kita tiap ada acara apapun santunan cuy. Selalu Wajib itu menghadirkan udah yatim. hukum kudu istilahnya. Kudu mah. asik bahasa gini di sini Kudu. Iya. Kudu wajib. Kudu Nggak boleh wajib. nggak ada itu. Nggak boleh nggak ada itu udah diajar. Jadi itu Makanya ada boleh tuh. acara tahunannya itu. Oh. Pas di bulan Ramadan pasti kita padat banget tuh acaranya. Terus ya setiap hari itu, Terus, iya. setiap minggu lah ya ada terus ya. Iya, jadi kita itu sistemnya bukan cuma minta-minta dan minta-minta juga kayaknya enggak deh. Kita itu bikin stand di situ, kita bikin acara untuk tampil bakat sambil mengasah bakat kita juga. Ada yang main akustik gitu di alun-alun gitu kan. Jadi orang-orang pada ngumpul. Main akustik dan alun. Betul. Pakai kaleng depan ya? Betul. Ah, bener pakai kaleng. Lu Pakai ini lu gitu. yang apa sih namanya? Kahon, Bukan, maksudnya kajol. ya kajol kan Nah, kajol, terus dikasih tatakan kaleng gitu nggak? Kardus sih, lebih ke Kardus. kardus. Jadi- Terus ada gambar Zetizennya. Iya, gitu, untuk terus santunan bisa- anak yatim. Oh, Gitu. jadi ditulis untuk santunan anak yatim, Iya. bukan untuk Jetizen ya Bukan kan? dong. Jadi Kirain buat Jetizen ya. Jadinya Jetizen. Buat Jetizen ya? Bukan ya, dong. buat ngelempar. Lu pikir anjal. Oke, jadi terus gitu terus. kegiatannya. Terus juga yang tadi udah di-mention, kalau misalkan anggotanya, membernya punya kegiatan di luar, kita support. Itu ada salah satu member, mungkin nggak salah satu, tapi ada 2 member yang punya TBM, TBM yang punya Taman TBM. Baca Oh, Masyarakat. Taman Baca Masyarakat. Ya, jadi beliau itu sukarelawan mengajar anak-anak yang nggak sekolah di daerahnya dan bikin TBM itu, dan anak-anak Citizen yang lain gabunglah ke situ, kita ngajar anak-anak itu bareng. Nggak dibayar. Nggak dibayar. Gue sedih tuh kayak gitu. Jadi gue apresiasi kayaknya gimana ya? Aduh, gimana gitu Indonesia tuh ya gitu ya. Sedih banget gitu ya. Saya sendiri pun bikin waktu itu, cuma sekarang udah enggak karena biaya. Kalau dulu nih, ya. kalau boleh cerita sharing pengalaman. Dulu saya itu 2017 sama mendirikan TBM tapi di Kaibon.
di Kayak Banten Bon. Lama. Oh, kayak Bon, Banten Oh, Lama. kayak Banten Lama, Bon. iya. Ya, target saya itu anak-anak SD yang nggak sekolah, tapi mereka kerja kayak jadi maaf ya pengemis, pengambil. Dikenalkan dengan duit, bukan dengan dunia pendidikan. Salahnya Betul. gitu sih biasanya. Akhirnya saya ajak untuk gabung dan mereka itu benar-benar nggak bisa baca, nggak bisa nulis karena mereka nggak sekolah karena keterbatasan biaya. Kalau di daerah sana kan daerah Karangantu kan, mohon maaf ya kayak Iya, ya nggak apa-apa. bawah banget gitu. Tapi emang masih bayar ya sekolah itu ya? Bayar bayar masuknya bayar. Sekolah negeri? Sekolah negeri juga Ada yang bayar, Ple. Masih bayar ya? Masih bayar, Ple. Gila. Dan kalau masyarakat di sana itu mereka nggak mau sekolah, lebih baik bekerja Cari dapat duit gitu. uang gitu. Oh, Karena- udah mindsetnya seperti itu terbentuk Iya, ya. dari utamanya udah lu nyari duit aja gitu. Jadi pendidikan Padahal istilahnya lu nyari duit itu lebih mudah jika pendidikan lu juga bagus gitu istilahnya kan. Dan ya di situ saya ngajar mereka, benar-benar ngajarin nulis nggak bisa sama sekali. Awalnya pertama kali mereka mau karena pengen bisa, tapi pas satu Lama-kelamaan minggu, gitu 2 ya? minggu Jenuh kemudian gitu ya? mereka ngasih syarat, saya mau belajar asalkan saya dikasih uang karena buat setorannya nanti saya nggak ada. oh, ada setoran. Gitu. Oh, restoran. Kalau Berarti misalkan saya belajar, saya nggak dapat uang, saya dimarahin katanya gitu. oh, Penggal pala. ada yang ininya ya. Iya, nggak kasih setoran penggal pala sih itu. Iya. Kayak di Jakarta kan banyak sekarang ya restoran gitu ya, Ple. Jakarta kan banyak Ya restoran gitu. sedihnya ya. kayak gitu. Kasian ya ke mereka-mereka. Tapi gua apresiasi parah sih kalau yang tanpa support apapun dia dari pribadi gitu mau ngajarin anak-anak kecil yang nggak Iya. mampu. Berarti Mbak juga pernah juga itu terjun ke sana. Pernah ada kita juga waktu angkatan 20 kita juga mengunjungi TBM yang ada di Ciamas. Itu kita di sana donasi buku. Donasi buku juga ini juga pernah ya nggak? Kolaborasi lah sama Tiki ya. Siap. Mungkin lain terus? kali. Terus juga kita ada taman baca juga gitu di Kaibon kemarin. Terus juga kegiatan positif kayak ngadain acara buat ini ya, yang TikTokers itu fashionista. Terus kita juga ada santunan anak yatim sama kayak KTB, itu lokasinya ada di Manca. Kemarin pas bulan Ramadan ya, bulan Ramadan bukan Ki? Iya. Nah Oh, ini kan Ramadan. tadi terpilih sebagai duta favorit, sedangkan kamu kan terpilih sebagai media sosial. Itu maksudnya apa sih media sosial itu? Sosial media itu karena aktif ya di sosial medianya. Mungkin Oh. karena Siti tuh suka banget kalau ada informasi kayak di Instagram itu Siti repost gitu di Instagram. Mungkin Siti dinilai dari karena itunya kayak. Oh. Terus Siti juga suka bergerak di bidang sosial. Kayak yang tadi kayak sering Iya. kunjungan ke taman baca, terus suka sama anak-anak kayak gitu itu pedofil. sosial gitu. Anak-anak kata. Maksudnya Oh, bukan. kayak ngerangkul. Oh, ngerangkul. anak-anak ya. Cocok gua. Mulai ya. Gitu maksudnya. Oh, gitu. Sosial banget lah. Jadi mungkin dari ketuanya pun nilai, wah kayaknya Siti cocok nih jadi sosial media dan suka juga bergerak di bidang sosialnya. Gitu. Tapi nggak mudah ya, lu karena kan memilih nih ya kan, mana yang berita hoax, Hoax. mana yang berita Bener. gitu. Itu caranya gimana milih? Kalau dari Siti sih akunnya ya, akunnya itu Oh. harus dilihat dulu yang mulai dari yang centang gitu kan. Aku nggak ngaruh. Gue pernah ada akun centang, real itu masih hoax beritanya. Tapi yang centangnya tuh yang bener-bener terpercaya banget loh. Kayak Siti tuh ngikutin kayak narasi yang kayak gitu kayak Detik.com. gitu. Iya, kayak Ya. gitu. Oh. Bukan yang ebel-ebel Kayak gitu juga oh, pernah receh-receh. ada. Oh, serius? Dan dia akhirnya mengklarifikasi bahwa berita yang dia tampilkan itu salah. Pernah itu. Ya, nanti kan klarifikasi Jadi lagi dia kan. ketika ngelakuin kesalahan, mengabarkan berita hoax, dia ada klarifikasi, maaf, saya ada itu pernah. Tapi Siti alhamdulillah ya guys. Untung ya. Belum ya. Gitu. Belum dapat ya. Belum dapat dia. Nah berarti kita kan tadi udah bahas banyak nih citizen. Sekarang gue pengen tahu personalnya coy. Personality-nya, Siapa sih iya. nih berdua ini nih? Iya, Apa berdua. pacaran? Apa gimana? Aduh, Ya kan kita nggak tahu kan? Mes mewah. Ya kan? Aduh, kayaknya lu parang dulu deh. Udah disujonin soalnya. Coba gue pengen tahu dari Mas TB dulu. Mas TB itu siapa sih sebenarnya gitu? Iya. Saya adalah orang yang dibully tadinya. Dibully? Hah? Betul. Oh, orang dibully. Dibully? Betul. Kenapa dibulinya? Saya itu dulu kalau cerita tentang masalah hidup itu benar-benar kelam banget. Pahit banget ya. Dibully dari SD? Dari SD. Bulian paling parah yang saya terima itu waktu dulu
kan SD saya nggak ada toiletnya. SD-nya itu dekat sama kali, jadi kalau buang air itu di kali, di sawah gitu. Wah, ramean. Ramean. Berderet. Kayak bikin lagu. Plum plum plum. Plum plum plum. Berderet. Plum plum plum. Terus saya ini sombong, saya ini pinter di kelas itu pinter, selalu dapat peringkat ke-1, tapi pelit, nggak mau nyontekin yang Teman-teman yang lain. Pesan Gitu. dibully, pelit sih. Terus juga di kelas itu paling muda, dulu itu kecil kayak tuyul, nggak ada rambutnya, jadi benar-benar botak. SD itu saya botak, terus paling muda di situ. Terus. Itu kan akhirnya dibully sama geng-geng yang nakal gitu kan. Oh, geng nakal. Ya, geng nakal lah. Nakal. Anjay. Nah, mereka itu buang air besar tuh, ditaruh di plastik. Anjir. Nah, Taruh terus di dilempar. enggak, terus ditaruh di kolong bangku saya. Si kotorannya itu, kan saya selalu naruh buku, naruh tas di kolong. Jadi bukunya itu ya ada kotorannya. Babnya Baunya tuh lah. sampai sini ya gini. itu Aduh, cerita itu dong. pun Man. udah besar, udah kelas 4 SD padahal. Kagak itu, gue pertanyaan kotorannya emang dia kagak mainfred. Kalau mainfred gimana naruhnya anjir? Ada bekas kangkung ya kan? Gimana ya? Lu nggak ceritain lagi gini sumpah. Apa dia udah ngegumpal kayaknya? Ya dari dulu emang suka dibully. Terus. Lu perempuan, lu punya jenggot sama kumis. Jadi karena dibully dari kelas 1 SD, saya nggak punya teman laki-laki. Oh. Jadi Jadi saya itu cewek-cewek lah gitu. cewek bener-bener kayak banci banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Bener-bener cewek, suka pakai baju cewek, mainan cewek. Karena bulian itu, Ple. Oh, Karena iya, itu benar, saya benar, trauma sama laki-laki. Gitu. Taduh, gue mau tanya dulu. Lu sekarang suka cewek apa cowok, Rio? Iya. Nggak apa-apa, tanya aja. Suka cewek dong. Suka cewek fair ya? Iya. Deal. Oh, berarti kita udah klarifikasi cuma gayanya, tapi sukanya tetap sama cewek. Oke, terus? Betul. Jadi emang dari dulu tuh cewek banget saya itu. SD sampai lulus pun masih kayak cewek. Oke. Sampai SMA, SMP. Sampai SMP. SMP. masih dibully tapi jarang. Jadi bulian itu saya balas sama prestasi. Good. Waktu SMP. Ya kan? Bagus. Keren. Jadi Jadi pas SMP ini saya mulai berkembang, benar-benar bakat saya dilatih, ikut lomba, menang lagi gitu kan. Jadi kalau dibully di SMP ada yang bantuin guru BK gitu. Karena saya berprestasi di sekolah. Oh, iya. Dan sekarang lu kegiatannya Sekarang kerja. Sambil Kerja di- kerja di klinik. Salah satu klinik ya. klinik? Iya. Klinik mana nih? Klinik kandungan. Salah satu klinik kandungan. Oh, gue tahu. Dia suka pakai baju cewek dulu aja. Sampai dia juga sekarang suka ngelamin cewek. Makanya kerjaannya ngeliatin kelamin wanita. Enggak, lu serius. Lu ngeliat kelamin wanita real. Serius. Lu buka gitu. Iya. Kan tugas saya bukan dokter ya. Jadi tugas saya cuma oles-olesin. Alas macam bahasa doles. Olesin apaan? Jadi kan Nutella. di bidang USG kan, ya, kandungan kan oke, USG. kebanyakan ibu-ibu. Ada gel-gelnya. Betul. Jadi Oh, yang USG itu ya. iya, dia. ibu-ibu hamil itu kan, jadi ngoles-ngolesin gel di perut ibunya. Iya, yang ngeliat bayinya ada di layar itu deh. Oh, berarti lu nggak ngeliat. Kalau USG-nya transvaginal ya pasti ngeliat. Lihat lah. Iya kan USG kan ada macam-macam, ada USG transvaginal, ada USG 2 dimensi. Iya, benar. USG transvaginal itu yang masuk ke dalam. Ya alatnya. Alat Itu jangan dipraktekin. Oh iya, salah. Tangannya dulu lagi di sini ya. Kenapa sih? Alira. Jeplos tangannya nakal. Iya itu alatnya masuk ke situ. Itu kayak nakal gitu. Maksudnya rasanya gimana itu? Ya nggak tahu ya, kan nggak pernah. Pernah ada yang mermelek nggak? Iya, maksudnya lu lihat pasiennya kayak gimana? Kan kita itu di konsul dulu sama dokter, nggak sakit kok, Oh, nggak sama sakit. kayak dimasukin punya suami. Oke. katanya. Terus. Edukasi ya, ini edukasi ya. Terus. Ya udah, tinggal dimasukin aja. Enggak, maksudnya kan ada yang pasti masuk. Sudah kata-katanya gampang gue diterima. Enggak, pasti masukin ada yang diam aja. Udah masuk, udah ada yang gitu kan. Apa gimana nih, gua penasaran gitu. Ada nggak sih momen-momen itu ketika Iya, momen lagi lagi kerja kerja. ya? lagi Pas kerja. pengalaman saya sih pada diam-diam aja. Oh, pada pasti. diam. Iya. Pengalaman berarti. Udah pengalaman. Karena- Enggak, karena kecil alatnya.
Masih gedean punya suaminya. Iya, iya. Gedean alat itu. Oh, Lebih panjang. Oh, ini panjang. soalnya, Iya. Oh, mentok lah itu ya. Betul lah. Ukurannya 9 cm. Di stop sensor. Tapi perbedaannya nggak keluar masuk. Oh iya, cuma sekali doang. Cuma sekali doang. Udah. Makanya pasiennya nggak ada yang teriak. Oh iya. Jadi sekali masuk doang. Kan tujuannya untuk periksa kandungan gitu loh. Jadi emang keren banget ketua Zetizen, tetapi dia kerja di klinik kandungan. Pahlawan coy, pahlawan. Lu melahirkan generasi-generasi baru ya. Tapi itu dulu, sekarang saya pindah posisi. Jadi Bagiannya Karena pindah. dulu kan bagiannya itu karyawannya kan baru dikit, makanya yang Ditaruhnya di cowok situ? pun ditaruhnya di situ. Oh, Sekarang ada karyawan baru yang cewek, saya ditaruhnya di pemeriksaan awal. yang admin. apa Tensi. tensi gitu-gitu doang ya. Nanya-nanya Admin, keluhannya nanya-nanya, apa. ya. Saya juga kan sebenarnya bukan lulusan kesehatan, tapi saya ikut pelatihan tentang kandungan. Oh. Kenapa lu ikut lisensi gitu kayak lisensi Enggak, gue penasaran kenapa dia sampai punya pemikiran pengen ikut. kandungan. Iya ya, Kandungan. motivasinya gitu. Iya. Sebenarnya cita-cita saya dokter gigi tadinya. Jauh gigi sama kandungan. Intinya Jauh, bidang Bos. ya karena dapat kerjanya di situ ya harus bisa masuk dong. Iya Oh, sih. bisa masuk. Katanya Rezekinya. mau hamil. Lu nggak bisa hamil, boy. Gitu. Ya kan belajar tentang kewanitaan. Oh, iya, benar. Masalah-masalah Lebih memahami wanita lah ya. seperti kayak keputihan, kista, miom segala gitu. Lu berarti Pokoknya tahu tuh masa- keputihan. Tahu. Cara ngilangin gimana? Biar tahu. Dibersihin. Dibersihin pakai apa? Diirigasi, kita semprot pakai NaCl. Oh, tuh. Keputihan disemprot Jangan pakai pilok. pakai hand sanitizer. NaCl itu kayak Udah kita dari Covid. Apa NaCl? NaCl itu ya NaCl. Air infus. Air infus. Oh, Jadi itu itu ya? Terus dimasukin semprotan, semprotin gitu. Betul, jadi si Oh. Ini maaf tips ya. si vagina perempuannya Iya, dipakein cocor bebek dulu. Cocor bebek apa Itu sih? nama alatnya cocor. Oh, yang bentuknya begitu ya? Iya, jadi biar mekar banget. Nah, baru Nih. si asisten dokternya yang Iya. nyemprotin NaCl itu nyampe ke dalam. Oh, biar Dokternya yang bersih. bersihin. Iya. Oh, itu harus dokter, nggak bisa dilakuin sendiri? Nggak bisa. Oh, nggak bisa dilakuin bisa. sendiri. Ya ada beli ini ya apa namanya NaCl di apotek, ada sendiri nih gini-gini. Dari makin lama sembuhnya kan. Itu kan sebagai edukasi ya. Ya, info sebagai untuk pengetahuan teman-teman aja di nih. rumah, Jadi cara gitu. ngilangin putihan gitu. Oh, gitu. Jadi intinya lu tertarik karena lu pengen lihat wanita-wanita itu seperti apa gitu. Oh, enggak juga. Oh, Karena enggak. emang terpaksa masuknya di kantor. Jadi pengennya jadi dokter Udah. tadinya. Berhubung memang rezeki belum sampai ke situ, akhirnya ya udahlah, gue jadi perawat aja gitu. Klinik mana sekarang? Klinik Salah boleh satu ya? disebut. Gak apa-apa Sebut sebut aja. aja. Klinik Anggrek Anggrek gimana? di Cinanggung sini. Oh, klinik anggrek situ. iya, Nih iya. kalau mau ketemu dia di klinik anggrek. Anggrek. Tapi tenang dia udah nggak yang begini-gini, Ya, cuma tenang tensi. aja. Yang mau nanya WA-nya bisa mampir Iya, ke klinik iya. anggrek ya kan. Soalnya pernah ada yang komen. Apa? Jadi si pasiennya itu benar-benar alim pakai cadar gitu kan. Oh. Suaminya yang nggak ngebolehin. Oh jadi Ya, makanya lu di ini tapi emang bener sih karena kan mungkin ada yang berpikir janganlah. Beda lah, pelendakan orang kan beda-beda Nah guys. sekarang kan dia udah nih kita abisin, sekarang tinggal dia nih. Iya. Coba lu gimana? Apa nih? Dari awal lu personality, gimana? Personality lu gitu. Kalau Siti sih sehari-harinya kuliah, paling tugas numpuk ya stres nangis gitu. Oh, lah. Oh, Gitu, nggak gue heran dia kuliah stres nangis berarti lu selama update media sosial sebenarnya Nangis muka aja. lu datang. Ayo guys aku seneng banget tapi muka gitu. Ya, itu namanya hashtag pura-pura bahagia. Bahagia. Tapi nggak gitu juga, Oh, maksudnya gimana, kayak gimana? lagi bener-bener ngebatin kayak maksudnya kayak pertama kuliah tuh bener-bener kaget ya. Karena Siti tuh latar belakangnya dari SMK. SMK itu kan bener-bener Iya. ini ya kayak. Jadi pas masuk kuliah itu mata pelajarannya nggak ada coy di ini nggak ada di pas Nggak sesuai zaman dengan SMK dulu zamannya gitu loh, Pak. Lu SMK kemana dulu? SMK pertanian. Oh Pas bener ya, masuk emang dia kayak bener-bener hobi banget ada petani ya. kimia gitu nggak paham, kayak stres aja nangis gitu. Aduh ini mata pelajaran apa sih gitu. Oh ya. Nggak, gue pertanyaan gue, lu kayak dari SMK sampai kuliah pun lu ngambil kayak apa namanya tadi agroeko ya. Itu lah susah ngomong. Petani lah sama. Ya, agroekonomi. Petani lah itu. Apa sih yang dasar lu? Apakah mungkin keturunan lu itu dari petani atau lu malah gimana gitu? Karena orang tua Siti suka bertani kali ya. Oh, orang tua lu petani. Bertani. Dia di rumah. Jadi Di mana? Di rumah dulu di Bercocok tanam di rumah.
Iya di matanya gitu sebenarnya. Tebal maksudnya. ngambang. Nah, itu lahannya tuh kayak orang kan butuh duit ya. Jadi ngegadein lahannya ke orang tua Siti. Jadi Oh, gue tahu sistem ini. Mandor. Iya, ya kayak Kalau gitu. disebut sekarang Gitu mah ya. mandor yang punya lahan. Iya, Terus tengkulak lah ya. Ya, tengkulak bisa jadi Iya. bilang. Jadi nanti hasil panennya ya orang tua Siti jual sendiri gitu. Kenapa Siti motivasi pengen ke pertanian gitu? Karena Siti pengen jadi penyuluh pertanian, pengen banget kayak yang zaman sekarang kan mindsetnya tuh kamu harus kerja di Kantoran, akuntansi harus kayak rapi, gitu ya. gitu-gitu. Tapi Siti tuh pengen jadi penyuluh, pengen ngasih informasi ke petani-petani gitu. Karena banyak juga kan yang sekarang petani-petani dan petani itu Ya, nggak harus tua, tapi generasi muda juga yang harus bisa melanjutkan Buh, petani. sesuai Untuk programnya masa depan. presiden coy, gila. Ya kan? Nah, lu yang lu pelajarin apa? Banyak tentang jenis-jenis tanaman, nama latinnya, cara budidayanya, cara mencangkul pun ternyata ada. Gimana cara mesti gimana? Caranya, ya maksudnya kayak cara pegang cangkulnya, terus cara Ih, cara megang cangkul bukan terserah orangnya. Lu mau megang cangkul begini, cotak juga bisa kan? sebenarnya iya bisa. Salah Ya, di cangkulannya. Siti juga miranya gitu kan. Tapi ternyata. karena petani itu turun temurun kan ya, biasa petani dulu turun temurun, Iya. jadi mereka udah terbiasa. Tapi ternyata pas Siti udah masuk ke dunia pertanian itu ternyata emang ada caranya. Iya. Sebenarnya kan gitu. namanya juga kuliah ya, ada teorinya gitu loh. Jadi kayak oh ternyata megang cangkul ada teorinya, kirain ngasal doang. Iya kan, pacu, asal kena tanah, pacu. kan. Iya, penting kena Gitu. tanah. Oh, ternyata ada triknya. Iya. Triknya itu agar apa? Agar nggak gampang lelah kah atau tercangkulnya lebih Iya, dalam kan? lebih ke situ sih, nggak Oh. gampang capek. Terus juga, nah saat mencangkul itu kita nggak Iya. boleh ngebelakangi matahari, kayak gitu ada triknya juga. Kenapa? Nah, tips nih ya. Mencangkul nggak boleh belakangin matahari. Nah, kenapa tuh? Karena maksudnya kayak si tanahnya itu nanti kan tanamannya, misal nih, gimana ya jelasinnya ya? Ya. Si tanamannya itu emang harus bener-bener ngadep ke matahari, dan saat mencangkul kan kita nggak boleh tuh kan, maksudnya kayak capek kan. Kalau misalnya kita ngedepanin matahari itu kan matahari bener-bener ke muka kita dan itu panas kan, dan nggak mungkin kita ngadep matahari gitu. Ya Jadi enggak harus juga lah. tapi itu emang itu udah Kalau ternyata tanamannya posisi sawahnya kebetulan depan matahari kan mau nggak mau. berarti ininya apa kayak Urutannya. saluran drainasenya, saluran irigasinya itu emang harus dipertimbangin Oh. banget. Jadi dia tahu arah air mengalir di mana, terus juga ketinggiannya tempatnya gimana, itu emang harus dipertimbangin. Diukur Banyak juga ya, teorinya segala ternyata macam. gitu. Enggak, gue kira tadinya kalau agro itu kayak lo tuh gimana sih cara nyiptain padi, Oh, ya kan? itu varietas kali ya, jenis-jenis padi Jadi gitu. gimana padi yang bener-bener dengan lahan yang seadanya tapi bisa berkualitas. Gitu. Itu mungkin ada kan? Mas? Ada, pasti ada. Dan itu lu udah bisa? Belum kayaknya ya. Oh belum. Karena Harus. kalau misalkan mau kayak gitu emang varietas juga harus bener-bener bagus, dan itu kan biasanya dilakuin sama peneliti-peneliti ya, dan nggak mungkin mahasiswa yang ngelakuin gitu kan. Nggak tahu siapa, nggak ada yang nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Kalau lu ternyata iseng Iya aja di sih rumah, sebenarnya. gue cobalah nih apa beras ya kan, gue tanam gini, toto jadi bagus, nggak ada yang tahu. Oh, jadi mangga ya? Wah, aneh. Tanam padi jadi mangga. Ya, rumahnya gue jual, gue pindah rumah. Iya sih kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Tapi untuk sekarang sih Siti belum mikir buat jadi peneliti kayak gitu ya, soalnya emang minatnya bukan di situ, tapi lebih ke public speaking buat nyampein informasi. Oh, sosialisasi. Oh, jadi sebenarnya mah lu cuma ngambil ilmu petaninya, tapi lu nggak pengen jadi petani gitu. Pengen. Tadi lu bilang gitu. Maksudnya tuh Gimana? kan udah lulus nih, jadi misalnya jadi penyuluhan, tapi tetap gitu dalam Oh. rumah tangga kita bertani juga. Oh, Maksudnya jadi- lebih ke pageant awalnya gitu. Jadi lo belajar bertani, pengen bertani juga, plus lu ngebagiin ilmu lu ke orang-orang Iya. gitu. Oh, iya. Sosialisasi ke petani, kalau ini yang bener gitu. Telepon Kayak. Icang. Oh iya, temen kita ada yang petani ya, ada. Ada, petani. jadi dia distributor pupuk gitu lah. Oh iya. boleh. Sebanten ya Nanti nggak kalau salah. Tahu deh. hari aja bisa kerja sama kan. Siap. Gelas Sharing-sharing. kosong apa sih yang nggak ada? Oh, iya, ada semua kan. Ya kan. Oke. Nah, buat hubungan nih berdua nih. Udah punya pasangan belum? Belum. Sering di ghosting nggak punya. Nggak punyanya kenapa nih? Apakah kalian berdua Masih pemilih atau kalian berduanya nggak laku? Memilih. Oh memilih. Memilih. Ada apa? Tadi sih dibilang nggak laku. Nggak memilih. Nggak memilih, Oke, ya. kenapa bisa memilih? Dari KTB dulu deh. Iya kata dia. Nyari yang benar-benar cocok.
Karena yang bisa menerima masa lalu saya. Masa lalu lu dulu yang pernah suka, masa lalu lu dulu yang suka banget tentang wanita, maksudnya pakaian wanita gitu. Iya. Ada lagi yang lebih Apa itu? rahasia. Oh, rahasia. Oke. Oke, ada. Kita yang bisa menerima masa lalunya lah gitu. Oke. Gua kira yang dia dandanannya cewek tadi itu. Oh no, bukan. Oh no. Oh no. Jadi kalau di masalah percintaan tuh gagal karena mungkin saya suka memilih orangnya ya. Tapi sekarang udah sadar. Ya udahlah gitu lah ya. Agak menurunkan rate itu ya. Iya, jadi kalau pengen yang kita cari sama seperti yang kita inginkan itu nggak bakal dapat sampai selamanya. Betul. Nih, Ada benar. juga Ya, kekurangan pasangan kita dijadikan seperti yang kita inginkan. Benar. Benar. Karena kita itu nggak akan mudah mengubah seseorang. Kan? Betul. Cewek itu tulangnya bengkok udah. Cewek itu tulangnya bengkok gitu kan. Patahin sekalian gitu. Iya, mau lo lurusin nggak bisa, mau lo bengkokin lagi udah nggak bisa. Iya, lu paksa patah, ya kan? Iya. Lu nggak dini tetap bengkok. Jadi harus pelan-pelan banget. Nanti bengkok lurusin lagi gitu. Iya. Oke, kalau dari Mbak Siti. Kalau dari Siti mah yang penting nyaman ya, karena orang-orang yang selama Siti deketin tuh belum bisa ngasih kenyamanan buat Siti. Tadu. Dia ngomong nyaman sambil megang cincin. Lu pengen di Ya, lu yang sama orang. Lamar orang. Oh, dia. Oh, dia jadi cincin loh. Ya kan? Lu mau lamar orang, buru-buru. Oh, enggak. Jadi gimana ya? Buat kriteria cowok sih nggak ada, mungkin dari penampilan dulu kali ya. Penampilan tuh harus rapi, wangi gitu. Kalau masalah tampang mah bonus sih kali ya. Mungkin manis aja, manis gitu, manis walaupun nggak ganteng-ganteng amat tapi manis gitu. Ada sih kriteria kayak gitu. Terus sayang sama Siti juga sama keluarga. Karena Siti tuh anak tunggal ya. Karena gimana Anak ya? tunggal satu-satunya. Anak satu-satunya. Kalau misalkan bukan Anak bapak- satu-satunya warisannya pasti banyak. Yoi. Paham kan? Oke, terus Kalau bukan dia yang nyayangin Siti, nanti siapa gitu generasi selanjutnya yang bisa nyayangin Siti selain Betul. bapak. Oke, benar. Cewek itu nggak pernah mandang fisik, Le. Enggak juga anjir. Mandang sekarang. Mandang. Gua aja kalau dilihat sama cewek apaan lu gendut hitam bla 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 suek gua bilang. Yang penting nyaman. Iya sih. Enggak, untungnya gua wangi sih. Nggak, yang penting bisa menutup karakter. Dia pemarah, dia pendiam, itu bisa cocok. Iya, pokoknya Gitu sih. inilah ya, saling melengkapi. Melengkapi. Harus kayak magnet berarti ya. Utara dan selatan biar nempel gitu ya. Iya. Sampai sekarang pun belum nemu. Terakhir kali berhubungan sama cewek gagal lagi. Terakhir kali berhubungan sama cewek. Berhubungan tuh deket. Jalin kasih. Jalin kasih. Gagal karena ternyata saya dijadiin selingkuhannya dia. Oh my god. Kayak film Indosiar ya, sumpah. Apa? Judul apa? Yang ku menangis. Tapi gua pasti percaya nanti bakal nemuin yang terbaik sih. Iya, harus sabar aja sih. Kalau nyari pasangan ya, memang mungkin ya ada beberapa orang itu masih ngejalanin namanya toxic relationship ya kan. Ya dia saling ego dah ya kan, mainin ego lah pokoknya. Pernah nggak? Pernah. Oh pernah, itu diapain? Apanya? Diapain sah? Apanya? Apanya? Gue curiga nih curiga. Apa ya? Pernah diinin Gimana ya? mengalami toxic relationship. Pasti pernah, cuma kayak nggak mau cerita. Oh nggak mau cerita, berarti secret. Oke, ya. secret gitu. Ya udahlah gitu, yang udah mah udah gitu ya kan. Iya sih. Gua tapi masuk go intinya aja ke depan. intinya kalau cara menghindari toxic relationship itu lu harus jangan ego. Ya, betul. Ego lu dikurangin, kalau lu egonya sama-sama tinggi kelar. Asli kelar. Hubungan itu nggak bakal awet. Nggak akan Sumpah, awet. sumpah. Sama saling percaya. Ya, Lu kalau udah nyurigain, ini handphone gue lihat dulu, ya udah. udah kelar hubungan. Istilahnya gini, mau seberapa kekangnya lu ke dia, kalau dia pengen selingkuh mah selingkuh aja sih. Bener nggak? Setuju. Bener nggak? Setuju nggak? Mau lu kekang kayak gimana nih, ini handphone lu harus tahu. Kalau dia dan niatnya selingkuh, selingkuh. Itu sih udah pasti. Oke, thank you banget nih, kita udah kedatangan bintang tamu yang kece, udah banyak cerita sih. juga. Makasih lo udah mau datang ke Gelas Kosong, jangan kapok ya kan. Iya benar. Kita ada ini ya, closing. Closing. Buat Gelas Kosong. Jargonnya lah. Jargonnya lah, Jadi kalau ketika bahasa kita sini. bilang gelas kosong, gitu ya. Oh, bau nggak sih nanti? Agak belum jajan ya, belum jajan jadi. Jadi minum dulu biar nggak bau, Ya, sumpah. ya minum dulu deh, minum dulu Minum dulu biar biar nggak bau. Biar wangi ya, biar wangi. Oke, sebelum kita closing, kita mungkin beberapa narsum kita ingin ngasih closing statementnya mereka, mungkin motivasi buat lu semua yang nonton ini. Boleh dari Mas TB? Oke, jadilah diri kamu sendiri tanpa paksaan orang lain. Kayak saya sendiri pun dari yang benar-benar bawah,
jadi diri sendiri yang saya inginkan untuk menjadi kita sendiri, jangan mengikuti orang lain. Be yourself. Be yourself gitu ya. Sesuai kemampuan kita, jangan muluk-muluk pengen jadi ini itu, lakuin aja yang sebisa saya gitu. No. So my go on. Be yourself, just do it. Gila, bener. Kalau Mantap nih. dari- Kalau dari Mbak Siti, Kalau dari Siti sih percaya diri. Karena percaya diri itu akan menghantarkan kalian menuju jalan yang lebih baik. Maksudnya inner beauty kalian keluar dan orang pun mandang kalian tuh nggak bosan karena inner beauty yang kalian miliki. Jadi harus percaya diri. Apapun yang kalian kenakan, entah itu perilaku yang ada di diri kalian, itu kalian harus tonjolkan dengan kepercayaan diri kalian. No. Kalau dari Be confidence. be confident. Jangan over confidence. Oh. Jangan over. Jangan over. Oke. Bener. Jadi keren juga sih Percaya diri. motivasi yang ingat percaya diri, be yourself. Oke? Ya. Kita closingnya gelas kosong. Udah pada minum nggak tadi ya? Udah. Udah aman nggak bau ya? Aman, nggak bau. Musik dulu ya kan. Oke, kita closing aja gelas kosong.